of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan dan kayaknya malah jadi gaduh nih seputar forex trading. Kita mulai dari forex dulu nih Om Bob. Forex itu seperti apa sih? Ya memang ini sekarang ini kan zaman pandemi ini, itu kan orang juga susah semua. Artinya sebagai seorang bisnismen atau pedagang atau UMKM atau entrepreneur itu kan tidak bisa bepergian. Ya, jadi kalau sudah ada di rumah nggak kemana-mana ini kan juga pikirannya jadi puter-puter ya. Ternyata pada saat pandemi ini tiba-tiba menjadi ramai sekali apa yang dinamakan forex trading. Oke. Ya, jadi forex trading itu adalah jual beli, tetapi keuntungan yang didapat itu adalah perbedaan kurs. Ya, jadi misalnya mata uang yang beredar di dunia itu kan banyak. Ya, misalnya yang terkenal itu yang sering dipakai untuk forex trading itu kan US dollar pasti. Oke. Ya, terus JPY itu yennya Jepang. Oke. Ya. Terus Aussie, dolar Australia. Ya. Terus SGD, Singapura dolar. Oke. Ya. Terus ada yang Swiss ya. Juga France ya. Itu kan terjadi banyak sekali yang namanya jual beli atau transaksi-transaksi dagang yang termasuk utama mata uangnya ya, termasuk GBP. GBP itu pound sterlingnya Inggris ya. Great Britain ya, pound sterling. Nah, jadi 7 atau 6 macam mata uang ini kan terjadi jual beli barang sehingga kursnya itu bisa berubah setiap hari. Oh ya, termasuk rupiah ya, karena kita di Indonesia itu mainnya kan rupiah ya. Jadi itulah perbedaan kurs yang terjadi setiap hari antara rupiah dibandingkan US dollar kan. Kita tahu nih yang paling populer kan kalau di Indonesia itu ya. Kalau kita dengar radio juga hampir tiap jam atau setengah jam sekali pasti keluar perbedaan harga kurs US dollar 1 dibandingkan rupiah itu berapa ya. Karena orang yang bekerja ekspor impor itu sangat berkepentingan dengan harga ini. Nah, karena harga-harga ini adalah bergejolak, tiap hari itu tidak sama. Maka disinilah muncul yang namanya forex trading. Ya, istilahnya yang paling populer ya forex itu ya. Jadi untung ruginya itu adalah kalau sekarang kita pegang US dollar hari ini harganya katakanlah misalnya 14.200. Oke. Terus besok kita prediksinya itu akan menjadi 14.100. Maka US dollar saya yang sekarang harganya 14.200 itu saya jual. Dapat duit kan? 14.200. Betul. Besok pagi kan turun. Saya beli lagi. Belinya cukup 14.100. Jadi kita untung berapa? 100. Untung 100. Inilah yang dinamakan forex trading. Jadi bukan secara fisik, tetapi kita menganalisa apakah besok itu naik atau turun. Memang naik turunnya itu bisa bergantung apa aja tuh Om Bob? Nah, itu banyak urusan. Ya, banyak yang faktor yang menentukan ya. Jadi contohnya misalnya begini. Tiba-tiba di Amerika listriknya mati misalnya ya. Listriknya mati berkepanjangan ya. 1 minggu mati gitu misalnya ya. Otomatis industri sana atau perusahaan-perusahaan sana kan berhenti kerja. Iya. Nah, kalau berhenti kerja seperti itu
Jadi kemungkinan US dollarnya melemah. Ya tidak kuat lagi. Ya, atau sekarang tiba-tiba utangnya Amerika itu ditagih. Itu kan banyak utang, dia buka obligasi itu dan Amerika nggak bisa bayar misalnya ya. Maka harga US dollarnya akan jatuh. Nah, itu kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi kita sebelum membahas yang ke sana yang lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa forex trading tadi itu bukan jual beli secara fisik. Ya. Kita punya US dollar dijual, ditukar ke Aussie, bukan seperti itu. Tapi hanya melihat perbedaan-perbedaan harga pada setiap harinya. Nah, kalau kita lihat dari bursa-bursa itu ya, itu perubahan-perubahan harga atau kursnya itu adalah menit by menit. Setiap menit bisa berubah, bisa juga tidak berubah. Nah, kalau forex trading itu apakah antara mata uang aja atau ada yang lain ya, Om Bob? Ya, yang populer kan forex trading itu adalah perbedaan harga antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Namun sekarang itu sebetulnya juga berlaku untuk komoditi, ya komoditas. Harga minyak. Minyak itu harganya kan juga tidak stabil. Harga di dunia ya. Kalau Pertamina mah bisa sama terus ya terhadap rupiah, tapi kan. Sekarang kalau harga minyak misalnya ini, harga minyak tiba-tiba loh ya, pipa atau produksi minyak terbesar di dunia itu kan di Arab sana, di Arab Saudi ya, negara-negara Timur Tengah. Tiba-tiba misalnya sana itu pipanya yang gede-gede itu terbakar. Waduh. Misalnya begitu ya, berarti suplai minyaknya akan tersendat. Betul. Nah, hukum ekonomi, kalau suplainya kurang, harganya naik. Nah, otomatis karena permintaannya kan tidak berkurang. Negara-negara industri atau siapapun butuh bensin, butuh minyak kan mesti belinya di sana. Tiba-tiba barangnya nggak ada karena kebakaran tadi itu. Apa yang terjadi? Harganya otomatis naik. Ya, jadi yang mempengaruhi harga sebuah komoditas atau mata uang yang lain itu sangat tergantung dengan perubahan-perubahan. Ya, dengan demikian maka orang yang pandai, orang yang punya pengalaman, dia bisa mengerti, bisa mempunyai tingkat kebolehjadian mengetahui perubahan harga tadi itu. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Ya, jadi ini memang bisnis baru yang zaman dulu atau orang kuno itu nggak ngerti. Ini kenapa bisa seperti ini? Ya kan? Nah, ini justru namanya bisnis baru itu seperti ini. Jadi forex trading ini memang sebelum forex trading itu saham. Seperti kalau kita punya saham, misalnya sekarang, ya di Indonesia lah itu kan ada Bursa Efek Indonesia atau BEI kan, itu kan ada listing dari saham-saham perusahaan yang go public. Ya kalau nggak salah ada 300 atau 400 listing ya. Nah itu kan kita boleh beli sahamnya. Misalnya kita beli saham bank, ya saham bank A misalnya ya. B ya boleh, C ya boleh lah ya. Misalnya itu. Nah sekarang misalnya per lembar sahamnya misalnya 5.000 perak. Ya. Terus kita punya prediksi atau punya konsultan dari saham itu mengatakan besok saham ini akan naik jadi 5.500. Nah kita percaya nggak? Kalau percaya, ya kita beli dulu. Sekarang mumpung 5.000. Supaya besok dijual dapat untung. Iya, beli dulu. Besok naik betul 5.500, jual. Untung 500. Iya. Kan begitu. Jadi siapa yang mengetahui situasi, siapa yang bisa memprediksi dengan baik, dia akan mendapat keuntungan. Kalau dia berani, ya tadi itu, membeli atau menjual. Kalau kita hanya diem saja, tidak menjual, yang tidak membeli, ya kita nggak dapat apa-apa, ya stagnan. Uang kamu misalnya 5 juta, ya 5 juta terus.
disimpan aja, dikantongin terus. Tapi kalau dibuat beli saham, besok sahamnya naik dijual, kita dapat untung. Nah, forex trading ini adalah seperti ini. Ya, jadi bukan jual beli fisik, tapi jual beli naik turunnya antara valuta satu negara dengan valuta negara yang lain. Oke. Jadi di sini seninya ada di sini. Kalau analisa-analisa tentang naik turunnya valuta satu negara dengan negara yang lain, apakah bisa tepat ya Om Bob? Ya, namanya kan juga prediksi. Ya, prediksi itu bisa tepat, bisa tidak tepat. Ya, jadi prediksi itu tergantung dari siapa yang memprediksi. Ya, siapa yang memprediksi. Kalau yang memprediksikan itu adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas, orang yang katakanlah kutu buku, ya, itu ya prediksinya bisa salah, banyak salahnya. Tapi yang namanya pengamat, misalnya ya, pengamat valuta asing, pengamat ekonomi, atau gabungan pengamat-pengamat dari valuta asing, ekonomi, politik, sosial, macam-macam, itu dia biasanya bisa memperkirakan. Pasti ini orang-orang seperti ini kan pengalamannya banyak ya. Kalau masih anak-anak muda gitu, karena ya susah lah ya, artinya pengalamannya kurang banyak itu susah. Yang namanya manusia itu kan value-nya atau pengetahuannya itu kan berhasil ditumpuk-tumpuk dari kecil, dari banyak baca buku, banyak pengalaman kemana-mana, membidangi keuangan itu ngerti, ya macam-macam, itu baru mempunyai satu background untuk mengambil keputusan. Ya, tapi sekarang kalau manusianya tadi, orangnya tadi itu kemampuannya terbatas, maka ya sering-sering caranya menganalisa itu bisa salah, sering salah. Nah, kalau udah sering salah kan ya repot. Misalnya kita mikir besok naik, ternyata turun. Ya, sudah kita beli, ternyata besok kok turun. Wah, rugi kalau dijual. Ya, kalau tidak dijual, lah kalau makin turun gimana? Makin rugi. Jadi ini adalah permainan-permainan atau bagaimana mengambil keputusan agar kita jangan rugi. Yang namanya orang untung itu, kalau bisnisnya atau apa yang kita kerjakan itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tapi kalau untungnya lebih banyak daripada ruginya setelah dipotong, masih untung, itu namanya menguntungkan. Jadi permainan forex ini nggak bisa menang terus, tuh nggak bisa. Menang di sini artinya untung ya. Untung terus nggak bisa. Kadang-kadang pasti turun, rugi. Karena kan tidak ada ilmu pasti. Ini kan ilmu sosial yang campur aduk dengan situasi dunia. Ya, jadi sekarang yang mempengaruhi harga dulu nih. Ya, yang mempengaruhi harga itu kan kalau kita bicara tadi minyak kan. Misalnya terjadi perang antara satu dan lain negara. Itu mempengaruhi harga minyak. Kalau yang perang itu penghasil minyak. Kalau lagi perang mana bisa produksi minyak? Jangan-jangan minyaknya kena bom, tidak berproduksi, maka harganya naik. Ya, nah, tapi sekarang misalnya di negara yang lain tuh ditemukan sumber minyak yang luar biasa banyaknya. Nah, hukum ekonomi bahwa harga minyak akan turun karena suplainya menjadi banyak. Apalagi yang menemukan itu negara yang yang misalnya masih butuh duit banyak. Lah dia kan bikin produksi minyak sebanyak-banyaknya, satu hari bila perlu 2 juta barel. Wah, pasti butuh duit, harga dibanting. Harga turun nggak? Turun. Ya, jadi pengaruhnya ini besar sekali. Ya, nggak cuma seperti itu. Di samping ada yang perang, ya, di tempat lain itu musim dinginnya Eropa atau mana itu ternyata luar biasa dinginnya, sehingga penduduknya itu butuh pakai heater, pemanas ruangan supaya tidak mati kedinginan. Ya, beku. Nah, berarti kan dia butuh minyak banyak karena listrik itu di sana menghasilkan tenaga listrik itu kan dari bakar minyak. Misalnya ya dari diesel itu. Berarti butuh minyak. Sudah perang,
suplainya kurang minyaknya, di samping tempat lain dinginnya luar biasa, butuh minyak banyak agar supaya hangat. Harganya naiknya luar biasa. Ini yang membuat harga naik turun tuh ya situasi politik, ekonomi, sosial, macam-macam. Nah, pengalaman kemarin-kemarin itu orang-orang yang hebat tadi itu nggak banyak. Ya kalau zaman dulu itu, sekarang mungkin juga masih ya. Bank-bank itu yang namanya orang yang bisa memprediksi perubahan nilai kurs valuta, itu harta karun tuh. Oh. Ya, itu kalau itu istilahnya tuh seperti Most Wanted. ya most wanted, karena dia istilahnya tuh bisa juga dijadikan manajer investasi. Wah, Oke. ya, karena pengetahuannya luar biasa dan tiap hari dia kerjanya cuma lihat komputer kan. Dunia ada kejadian apa, sejarahnya dulu gimana, semua dikait-kaitkan dengan kejadian yang sudah-sudah, maka dia memprediksi bahwa dalam seminggu ini atau dalam beberapa hari ini perbedaan nilai kurs dari US dollar dengan Japan yen itu mungkin seperti ini. Wah, dia bikin analisa. Nah, terus yang punya modal berbondong-bondong ikut dia. Beli atau jual ikut. Nah, biasanya orang-orang yang prediksinya hebat ini gajinya gede. Banknya yang dimana dia bekerja juga untungnya luar biasa. Karena terjadinya jual beli valuta asing tadi itu menghasilkan uang yang banyak sekali. Nah, teman, manusia-manusia seperti ini kan sedikit. Jadi yang untung sama yang rugi, kalau dihitung itu bisa banyak yang rugi. Oh. Jadi makin lama orang tidak mau lagi main falas. Enggak lah, forex trading rugi. Tapi sekarang fenomenanya rame banget loh, Bob. Apa yang bikin forex sekarang jadi rame ya? Ya, ini karena pandemi ini. Oke. Ya kan? Para ahli-ahli IT, ahli komputer lah ya, itu berlomba-lomba mencari mesin ya yang bisa membuat analisa lebih hebat dari manusia. Oh. Manusia itu daya ingatnya berapa? Ya, konon menurut riset tuh daya ingatnya manusia itu paling 7 masalah. Ya, misalnya kita suruh nyebutkan branding rokok, ya. Coba kita sebut rokok itu ada apa aja sih yang kita kenal. Itu kalau udah ngomong itu 1 apa, 2 apa, 3 apa, 5 apa, 6 apa, itu makin lama semakin susah. Nomor 6 apa, nomor 7 apa, habis itu nggak bisa lagi ngomong. Itu namanya manusia mempunyai keterbatasan untuk daya ingat. Ya, jadi kalau mengingat peristiwa yang terjadi di dunia, misalnya tahun yang lalu, dia mikir itu juga cuman paling 7 atau 8. Padahal harga perubahan komoditas maupun forex, valuta asing, itu pengaruhnya nggak cuma 7, bisa ratusan situasi memengaruhi harga menurut sejarahnya. Nah, kalau orang, dia kan harus lihat buku sejarah itu, mau lihatnya berapa lama. Sudah ketemu, sudah berubah lagi. Karena setiap saat itu dunia berubah terus. Panen gagal, hujan badai, banjir, di luar dugaan semua. Juga pesawat ruang angkasa Tiongkok, siapa yang duga tiba-tiba bisa sampai membikin stasiun angkasa. Itu kan memengaruhi juga. Jangan-jangan ini menemukan sesuatu itu. Wah, ini semua gandeng ceneng. Nah, manusia lagi mikir-mikir, lagi ngitung-ngitung, berubah lagi, nggak bisa. Maka orang-orang yang ahli IT, ahli komputer merasa kalau pekerjaannya untuk memikir, mencari data record, sekarang kan paling terkenal itu big data. Big data. Itu adalah pekerjaannya IT, pekerjaannya komputer. Karena dia dalam 1 detik itu bisa melakukan transaksi ratusan ribu bahkan sampai jutaan.
mengerti apa yang terjadi, apa itu dia bisa memproses langsung. Sehingga analisanya yang dia lakukan itu tepat. Maksudnya lebih tepat daripada manusia ya. Nah, maka analisa-analisa yang dilakukan oleh manusia kemarin yang namanya itu manajer investasi, ya macam-macam yang gajinya gede-gede itu, yang jumlahnya termasuk manusia langka ya, itu akhirnya kalah sama komputer. Karena dia prosesnya cepat, big datanya luar biasa, secepat kilat dia bisa ngambil putusan. Putusan di sini rekomendasi ya. Kalau lihat situasi ini, dia data-datanya kan lihatnya semua dari big data. Tapi kenapa ya Bob, komputer itu bisa secepat itu, cepat banget gitu? Ya, secepat untuk mencari data kan. Ya, kalau kita lihat 5 tahun, 10 tahun yang lalu di dunia bursa keuangan ya, terutama kita lihat di New York, di Jepang, di Hong Kong, itu you lihat tuh, semua kalau mau ngambil putusan macam-macam, mau jual beli itu, semua satu orang bisa pegang 3, 4, 5 telepon. Jawab sini, jawab sini, jawab sini, jawab sini, telepon yang A, telepon yang B, yang sana orangnya bilang telepon merah, bilang hijau, macam-macam, semua diambil, sehingga dealingnya itu seperti itu ramenya. Karena manusia mempunyai kemampuan terbatas. Sekarang sudah nggak ada loh dealing pakai pesawat telepon itu. Kalau kita lihat di bursa-bursa efek, bursa mana-mana di dunia, itu semua sudah duduk lihat monitor komputer. Ya. Nah, data-data yang ada itu kenapa bisa diambil jadikan big data oleh sebuah sistem komputer? Ya itu karena dunia sekarang itu sudah menjadi dunia digital. Kejadian-kejadian yang terjadi di dunia itu tidak lebih dari 1 menit itu sudah ada data digitalnya. Contohnya kemarin tuh ada artis terkenal yang depannya V ya, maaf ya sudah almarhumah ini, yang meninggal di jalan tol Nganjuk arah Surabaya itu Bob. Iya, nggak sampai 5 menit seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu karena ada digitalnya. Ada orang yang lewat terus difoto, dikasih beritanya, itu jejak digital. Apapun kejadian itu digitalnya sudah ada. Sekarang semua kejadian di dunia itu ada digitalnya juga. Itu banyak orang sekarang jadi wartawan lah. Nah, masuk digital itu kan di dalam satu lingkup yang namanya cyber ya. Nah, komputer itu tugasnya yang ngambil data-data itu semua. Jadi program komputer tadi itu yang untuk forex, dia bisa menganalisa seketika saat itu juga yang lebih cepat daripada manusia. Dan yang dikumpulkan nggak cuma 7 atau 8 seperti kemampuan manusia, dia bisa mengumpulkan ratusan ribuan. Jadi langsung nganggo analisanya itu langsung juga bisa direkomendasikan. Misal nih Om Bob, kita pakai teknologi IT untuk menganalisa naik turunnya valuta. Apakah itu artinya akan zero mistake? Ya nggak bisa begitu. Namanya kalau persis dia bilang A, ternyata pada saat dia bilang A itu terjadi perubahan lagi. Sudah nggak cocok A-nya. Ya jadi nggak zero. Makanya forex trading itu tidak bisa menjamin pasti 100% kena sasaran. Nah, ya ada melesetnya. Nah sekarang tinggal kita pinter-pinter. Sistemnya kayak apa, siapapunnya yang lebih banyak analisanya betul ketimbang salah. Faktornya salah tadi kan karena terjadi perubahan yang di luar prediksi macam-macam itu bisa juga terjadi. Nah inilah yang dikatakan orang sekarang, yang orang awam yang ngomong itu, inilah yang namanya robot trading. Robot, padahal robotnya itu rupanya bukan bentuknya seperti robot, tapi itu adalah bentuknya ya komputer CPU, seperti kalau kita mainan komputer main game online itu ya kayak gitu bentuknya. Cuman otak-otaknya di dalam itu bukan otak-otak game, tapi otak-otak analisa. Itu yang namanya robot trading. Jadi sebetulnya kalau robot trading itu menjadi konotasi negatif, ya orang wah ini robot tradingnya nipu macam-macam itu kan banyak. Itu sebetulnya yang betul itu adalah autopilot. Jadi karena dia tuh semua auto,
Karena analisanya lewat data-datanya big data. Ya dianalisanya cepat sekali. Jadi keluarlah rekomendasi-rekomendasi secara autopilot. Tanpa dikomandoni oleh manusia, dia sudah membuat analisa sendiri. Setiap saat analisanya beda-beda. Karena perubahannya dunia terjadi berbeda-beda juga. Ini yang namanya autopilot. Jadi sekarang ini yang lagi ngetren, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, itu namanya autopilot forex trading. Nggak cuma forex loh, minyak juga dimainkan pakai itu, juga komoditas emas juga banyak trading-trading seperti ini. Tapi apakah trading-trading seperti ini akan tetap ada sepanjang masa gitu Om Bob? Ya, sepanjang harga komoditas, sepanjang valuta-valuta yang ada itu tidak di-peg. Peg itu artinya harganya ditentukan mati, tidak bisa naik, tidak bisa turun ya. Oke. Sepanjang masih terjadi perbedaan-perbedaan harga yang dipengaruhi oleh lingkungan, itu ya autopilot trading ini akan jalan terus. Dia baru berhenti kalau harga-harga itu tidak pernah berubah. Kalau harga-harga tidak pernah berubah gimana? Misalnya ini sekarang harga US dollar pakai rupiah itu 14.300. Hari ini 14.300. Besok 14.300. Minggu depan 14.300. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi tetap 14.300. Ya autopilotnya nggak jalan. Ya mau dibeli apa? Karena ini bukan beli fisik, tapi menganalisa nih naik atau turun. Kalau naik kita beli lebih dahulu, kalau turun kita jual lebih dahulu. Lah ini, jadi autopilot ini akan jalan terus sepanjang sistem ekonomi di dunia itu seperti sekarang. Ya, tapi seperti kemarin kita ketahui waktu zamannya Orde Baru. Itu kan harga US dollar, itu kan di Indonesia ya, itu kan harganya di-peg. Di-peg itu artinya ditentukan oleh pemerintah. Waktu itu Bank Indonesia ya, itu harganya $1 itu katakanlah 6.500 dulu. Ya kalau you mau beli 6.500, kalau dijual paling selisih 100, kapanpun begitu terus. Artinya pemerintah menjamin harga tidak berubah. Tapi ternyata sistem itu kan jelek. Karena kalau sebetulnya tuh akan terjadi yang namanya overvalue. Seharusnya harganya sudah bukan 6.500. Ditahan terus. Yang nahan apa? Yang nahan devisanya pemerintah. Lama-lama itu dari utang. Lama-lama bengkak. Tidak kuat lagi, maka terjadi devaluasi. Yang terkenal itu kan devaluasi namanya apa itu? Yang 6.500 jadi 7.200 itu. Jadi naik turunnya itu mendadak. Banyak. Karena bukan floating. Nah kalau semua negara, semua komoditas itu harganya sama terus, ya bisnis autopilot ini nggak akan ada. Jadi sebetulnya nggak usah ditutup kok. Tapi kalau kita ikut trading forex seperti ini, apakah ada bahayanya atau risikonya Om Bob? Ya, risiko pasti ada. Risiko pasti ada karena tidak selalu analisa yang dilakukan oleh autopilot tadi itu, walaupun di dalam pelaksanaannya itu dia didampingi dengan orang ya. Bukan cuman autopilot saja, tetapi ada orang yang mendampingi. Kalau orang itu mendampinginya itu merasa, waduh ini analisanya kok bangetan gitu ya. Nah, dia mungkin nggak jadi deh. Jadi anyway kan orang itu kan lebih pintar daripada komputer sebetulnya kan. Sampai detik terakhir orang tuh bisa berubah lebih cepat dari komputer tuh, detik-detik terakhir tuh. Ya makanya forex trading yang lebih banyak untungnya itu biasanya didampingi sama manusia. Ya, tapi secara autopilot itu sudah meminimalis kerugian yang akan besar. Kalau orang yang main secara manusia itu kena emosi. Kalau rugi, pengennya ditambah lagi supaya nanti untung. Ya,
supaya nanti untung. Rugi lagi, tambah lagi, rugi lagi, tambah lagi. Lama-lama habis uangnya, habis ya bangkrut. Nah ini zaman dulu, sebelum pakai autopilot robot yang analisanya pakai big data ini, dulu seperti itu. Makanya banyak orang dulu kalau main-main forex itu lebih banyak yang kalah. Banyak orang yang rugi ketimbang yang untung. Tapi sekarang rasanya ya seimbang lah. Ya, mungkin lebih banyak sedikit yang untung. Tapi sering kita dengar juga ada scam. Itu maksudnya gimana sih, Om Bob? Ya, tiba-tiba uangnya hilang. Yang investasi itu hilang. Nah, makanya untuk ikut trading forex ini kan harus hati-hati sekali. Ya, itu sekarang ini teknologi sudah luar biasa dan perkembangan autopilot ini selama 10 tahun di belakangan ini kan maju sekali ya. Itu ada istilah yang namanya MT4, MT1, MT3 atau apa itu ya. Pokoknya generasi autopilot itu sekarang sudah sampai generasi kelima. Ya, generasi pertama mungkin masih programnya, softwarenya itu kemungkinan masih kurang tepat ya, masih banyak melesetnya, terus diperbaiki dengan versi kedua. Nah, sekarang ini sudah sampai versi 5. Jadi makin lama makin canggih. Analisanya makin tepat, mungkin kecepatannya ngambil data, big data tadi itu juga lebih istimewa. Jadi apa yang dia analisakan itu kebanyakan lebih banyak untungnya daripada ruginya. Nah sekarang kan ini kalau teknologi sekarang ini kan karena digital, itu semua orang bisa lihat kok. Perubahan harga antara US dollar dengan JPY kayak apa. Itu tiap saat bisa lihat. Itu sifatnya sama. Seluruh dunia sama itu. Grafiknya sama. Nah, terus juga misalnya GBP terhadap Aussie, ya itu juga begitu sama. Kalau kita lihat datanya itu sama orang lain yang lihat ya sama, datanya seperti itu. Nah, yang namanya scam tadi itu dia mempunyai keahlian istimewa tetapi melakukan hal-hal yang negatif. Data-data itu dia manipulir. Data tadi itu yang seharusnya tuh seluruh dunia sama. Katakanlah ya ginilah, itu antara penyelenggara autopilot A sama penyelenggara autopilot B, C, D, E itu banyak sekali itu ya. Itu datanya tuh mestinya sama. Semua sama karena sama, hari ini harga US dollar berapa terhadap rupiah ya sama. Tapi dia di datanya itu pada saat trading, saat terjadi trading ini kan kelasnya dunia. Ya dunia itu cepat sekali berubahnya lah. Ini manipulirnya itu datanya itu sama dia dirubah sehingga orang-orang yang ikut berbisnis dengan di bawah naungan autopilotnya dia itu melihat bahwa loh, apa yang prediksinya meleset jadi jatuh, rugi sampai uangnya habis. Nah itu yang bahaya. Ya jadi teknologi yang canggih itu kalau kebetulan jatuh di tangan orang yang ahli dan mempunyai etikat kurang baik, ya bisa hancur. Jadi dia menggunakan kehebatannya untuk keuntungannya dia sendiri dengan merugikan orang lain. Itu di mana-mana ada. Ya. Seperti orang yang ahli kuman. Ya. Oh, dia bisa menciptakan kuman yang bermanfaat bagi manusia. Ya, misalnya itu kuman yang di dalam perut yang namanya Yakult. Itu kan bagus. Orang kalau minum Yakult, pencernaannya jadi bagus, badannya jadi sehat. Ya, tapi sekarang kalau orangnya jahat, dia bisa bikin kuman, sama kan? Kumannya itu kalau masuk, kamu jadi COVID. Misalnya gitu kan. Ya, jadi ini sangat hati-hati. Jadi ini autopilot juga ada permainannya seperti itu. Jadi kita kalau mau ikut ya harus hati-hati. Tapi kemarin juga sempat ada yang rame-rame nih Om Bob seputar robot trading. Itu ceritanya gimana, Bob? Ya itu ada itu. Yang kalau nggak salah yang S ya, yang satunya M ya. Nah itu ya modelnya begini. Tiba-tiba loh, wah, biasanya kalau you untung nama garisnya biru,
Kalau rugi garisnya merah. Loh, ini garisnya merah terus. Ya pada autopilot trading yang lain tuh nggak seperti itu. Nah, mana yang betul? Ya nggak bisa apa-apa. Makanya kalau you mau ikut terjun berbisnis seperti ini harus hati-hati milihnya. Oke. Dan jangan mengharap ini adalah cara mencari duit lo ya. Ini adalah investasi kalau you punya uang sisa. Istilahnya tuh bukan uang dapur. Oke. Ya. Jangan pakai uang panas, artinya pinjem uang sama orang lain buat main-main seperti ini, ikut bisnis ini ya. Jangan, bahaya. Artinya kalau ada apa-apa, just in case ada apa-apa, you gimana? Kan repot. Ya jadi harus hati-hati. Kalau untuk yang akan awal banget memulai trading forex, yang harus dilakukan apa dong? Ya coba-coba. Coba dulu sedikit. Kalau misalnya sampai habis ya jangan sampai membuat kita bangkrut. Oke. Kalau kita pinjam orang bangkrut, dikejar-kejar sama debt collector, kita pusing ya kan. Jadi uang sendiri dan uangnya itu uang nganggur, artinya bukan untuk usaha, bukan untuk dapur, tapi uang bebas. Lah itu boleh, coba-coba. Katanya kalau nggak nyoba nggak ngerti kan. Daripada 1000 kali bertanya, lebih baik sekali lihat. Wah, daripada 1000 kali bingung, lebih baik sekali coba. Kalau memang oke ya diterusin, kalau enggak ya enggak usah ikut. Kan seperti itu. Wah, kembali lagi nih Om Bob, kalau kita akan memulai trading forex, sebenarnya modalnya berapa sih? Ya istilah memulai trading forex itu kan ada dua ya. Yang pertama itu kalau kamu memang menguasai teknik-teknik komputer atau IT yang bisa membaca big data dan mempunyai akses untuk masuk ke big data, itu artinya you main sendiri. Oke. Boleh, you main sendiri boleh. Boleh. Jadi seperti orang main saham, you ngerti. Ya asal you punya uang beli saham bisa. Ya kan? You bisa mempunyai pengetahuan. Ini akan naik apa ini akan turun. Wah, misalnya begitu. Ya, kalau lagi pandemi berarti saham-saham pabrik obat akan naik. Ya, you beli dulu. Diprediksi minggu depan naik, dijual untung lagi. So, apalagi ini? Kalau pandemi, saham perusahaan apa yang turun? You jual dulu. Pasti kan, perusahaan penerbangan pasti turun kan? Perusahaan taksi pasti turun. Ini analisa yang sederhana. Kalau you mempunyai kemampuan itu, ya you main sendiri. Risiko di tanganmu sendiri, you nggak merasa ditipu. Aduh saya salah gitu aja kan. Kalau you nggak bisa, ya jangan kepala batu. Kalau nggak bisa ya you ikut orang. Nah ini juga terjadi. Jadi kalau ikut orang itu profit sharing. Seperti kalau kita punya sawah, kita punya sawah tapi nggak ada orang yang mencangkul. Kalau kita masih pakai cangkul ya. Ya jadi cari orang yang mau nyawah, yang mau nyangkul, bagi hasil. Kan gitu. Saya punya tanahnya sawah, bagus, subur, airnya banyak. Panggil orang yang mau jadi petani, dia kan nggak punya sawahnya, tapi punya kemampuan untuk menanam padi, menanam lombok, macam-macam lah. Monggo, nanti kita bagi hasil ya. Lah, sistem ini juga ada di dalam forex trading. Karena kita nggak mempunyai kemampuan untuk itu, orang lain punya gimana? Kalau kita diem, kita nggak dapat untung. Ya kita ikut. Hei, bro, you hebat ya mainnya trading ya, karena punya autopilot yang luar biasa, big datanya. Gua ikut dong. Nah, you boleh. Oke, you mau ikut berapa? Ya kalau you ikut 10 juta, ya ini profit sharingnya 50%. Seperti tadi, punya sawah, kita punya tenaga, karena nggak punya sawahnya, oke ya. Aku ngerjain, panennya bagi hasil 50-50. Gitu kan? Kalau tenaganya saya punya banyak, sehingga hasilnya bisa lebih banyak, ya dah, bagiannya you yang 60, yang punya sawah 40. Misalnya begitu.
Nah ini juga begitu. Jadi sebetulnya di sini adalah persiapan mental kita, mau nggak kita berbagi keuntungan sama orang lain. Orang lain yang bekerja modal dari you, nah you bisa menikmati hasilnya, tapi tidak sebesar kalau you main sendiri. Oke. Main sendiri bisa untung nggak? Bisa kalau mainnya bener. Kalau you nggak punya pengalaman, pasti you rugi dulu. Itu kan ongkos belajar. Autopilot komputer ini kan juga banyak ongkos belajarnya. Mungkin dia udah belajar setahunan atau berapa itu kok nggak bisa, analisanya nggak bisa bener-bener terus ini. Makanya dia latihan terus, akhirnya bisa. Nah wajar dong kalau dia dapat penghargaan. Kalau emang dia tidak nipu itu tadi itu ya. Jadi datanya itu dimanipulir. Manipulasi. Ya itu wajar dia bisa untung. Zaman sekarang ini kan modal bukan semuanya. Tapi kemampuan kita di dalam menghasilkan keuntungan itu yang utama. Modal itu akan ikut you. Terbukti you hebat. Modal saya diberikan ke you. Maka banyak sekali kan konglomerat internasional itu kalau kelihatan startup itu perusahaan baru dalam bidang digital biasanya. Itu rela dia membiayai karena digital ini adalah masa depan dunia. Nah, autopilot trading forex ini, apakah itu minyak, apakah itu emas, apakah itu valuta asing, valuta negara, itu semua kan digital. Ini masa depan. Jadi kalau you ada minat, waktu masih ada ya belajarlah ini. Tapi kalau nggak ada dan you punya uang, ya ikut join aja. Seperti tadi itu loh, sawah. Kita punya tenaga nggak punya sawahnya. Ya udah, yang punya sawahnya, hey lu mau kerja enggak nih bagi hasil ya, gitu. You jago tanam padi kalau nggak ada tanahnya gimana? Ya sama aja. Ya tidur aja nggak dapat duit. Nah ini juga begitu. Kita punya uang tapi nggak punya kemampuan. Yang punya kemampuan kita ikut. Gampang kok. Saham itu juga begitu kan. You punya duit apa you ikut mengelola perusahaannya kan enggak? Ya misalnya itu ada perusahaan Alibaba terkenal sekali kan, Alibaba.com itu. Nah kita punya uang. Apa kamu bisa ngelola Alibaba? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah kita titip duit aja. Saham lu berapa? Gua beli. Kalau naik gua jual. Sama ini juga begitu. You nggak punya kemampuan, ikut aja. Ya caranya pelan-pelan. Tapi kalau kita mau nyari trading dengan autopilot tadi yang bagus, cara memilihnya gimana dong? Ya cara milihnya memang harus melihat track record kan. Dan zaman sekarang ini yang namanya industri 4.0 itu kan jangan percaya sama promosi, ceritanya begitu. Jangan percaya. Tapi harus cari orang yang sudah mempunyai pengalaman memakai atau membeli produk itu. Itu tanya, pengalamanmu beli itu bagaimana? Barangnya bagus enggak? Awet atau tidak? Ya, semuanya sesuai dengan apa yang dijanjikan enggak? Itu jauh lebih dipercaya daripada promosi. Ya, jadi memang kalau saya ngomong di sini nanti dipikir saya memihak. Ya, ini kan independen ya, cara ini kan nggak dibayar ya. Ya, jadi kalau seperti itu ya bagi yang mau tahu ya itu kan ada nomor WA-nya itu dari you kan. Nah, coba aja jalur ke sana dipakai. Dan nanti kalau kita ada waktu ya kita akan jelasin sama you cara-caranya yang lebih baik daripada tidak ada yang ngomong kan. Kan harus ada rekomendasinya siapa lah. Silakan aja itu. Berarti akan ada rekomendasi dari Om Bob seputar autopilot trading forex. Anda tinggal WhatsApp ke 0878 5590 7788. Japri berarti Om Bob ya. Ya insya Allah ya saya bisa membantu. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan dikirim ke 0878 5590 7788. Dan jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini.
Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau.